welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan ini saya masih akan berbagi seputar traveling atau travel. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada good people tentang aplikasi apa atau aplikasi yang wajib dimiliki saat traveling. Oke, so langsung aja kita mulai, dan saya punya 10 poin di sini, dan poin-poin tersebut berdasarkan dari pengalaman saya pastinya. Oke, langsung kita mulai aja pada poin yang pertama. Poin yang pertama, saya punya aplikasi Google. Ya, buat teman-teman, aplikasi Google ini sangatlah bermanfaat pada saat kalian ke luar negeri, dan pastinya kalian harus punya di handphone pribadi kalian. Kenapa? Karena kalau ke luar negeri itu banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang akan terjadi. So, mungkin kalau misalnya kalian ketinggalan kereta, atau kalian nyasar, atau mungkin kalian sudah sangat bosan sekali dengan makanan yang ada di negara tersebut dan kalian mau makan makanan Indonesia, atau mungkin kalian sangat ingin makan makanan Asia, so Google sangatlah bermanfaat ya. Dan ya, Google juga bisa membantu kalian memberikan rekomendasi restoran, hotel, dan tempat-tempat lainnya yang mungkin kalian ingin cari tentang informasi tersebut. Saya percaya ya, kalau kalian ke luar negeri pasti kalian akan membeli yang namanya mobile data atau kartu untuk mengakses internet ya. Jadi kalian pasti akan mencari internet. Oleh karena itu, Google salah satu aplikasi yang wajib sekali ada di handphone kalian. Oke, berikutnya di poin kedua adalah aplikasi peta atau navigator offline. Teman-teman pastinya tahu lah ya, kalau misalnya kalian ke luar negeri itu kalian biasanya berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan menurut saya, kalau kalian tidak menggunakan jasa tur, karena biasanya kalau jasa tur itu dia menggunakan transportasinya, biasanya kalian di bus gitu ya, bus yang besar, terus kalian jalan bersama-sama gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian hanya seorang diri, atau kalian berpergian sama partner kalian, sama teman kalian, atau siapapun itu, saya pikir it's gonna be fun sekali ya kalau kita travel dengan teman-teman, atau dengan keluarga, atau dengan orang yang kita cintai, kita kasihi. Cuman kadang-kadang kita tidak tahu tempat atau tujuan yang akan kita pergi gitu kan. Dan makanya kenapa saya bilang aplikasi peta itu sangatlah wajib harus ada di handphone kalian. Karena ketika mungkin salah satu dari teman kalian, atau mungkin bahkan kalian sendiri ingin pergi ke suatu tempat dan kalian bingung, aduh saya harus naik apa gitu kan, makanya langsung tanya aja aplikasi peta kalian, dia akan membantu kalian untuk sampai ke tempat tujuan. Dan aplikasi peta ini banyak sekali ya. Kalian bisa pakai Google Maps, kalian bisa pakai Waze. Biasanya tuh orang kita tuh bilangnya Waze ya, atau beberapa aplikasi lainnya. Kalian silakan aja pilih yang menurut kalian itu sangat bermanfaat sekali buat kalian. But for me, saya selalu menggunakan Google Maps ya. Kenapa? Karena Google Maps itu menurut saya sangat praktis sekali, sangat bermanfaat sekali. Karena ketika saya klik satu tempat atau tujuan gitu kan, dia langsung kasih lihat tuh berbagai pilihan. Kamu mau naik mobil, kamu mau naik motor, kamu menggunakan transportasi, atau kamu mau naik apa, di situ ada ya. Bahkan estimasi waktu untuk sampai ke tempat tujuan itu juga ada. So itu sangat-sangat useful sekali ya. Jadi menurut saya aplikasi peta itu haruslah kalian punya di handphone kalian pada saat kalian melakukan atau punya tujuan atau punya rencana untuk travel ke luar negeri. Oke, yang ketiga adalah aplikasi konverter mata uang ya. Jadi konverter mata uang ini juga wajib kalian punya di handphone. Karena kenapa? Karena
Karena ketika pastinya kita ke negara orang, mereka juga punya mata uang sendiri, dimana mungkin kalian bingung kalau beli makanan atau beli beli sesuatu gitu kan, atau mungkin shopping, terus harganya dipasang mereka punya mata uang, and then oh my god, itu berapa ya nilainya gitu kan, kalian pengen tahu harganya berapa kalau dirupiahin. Makanya menurut saya aplikasi converter atau mata uang ini wajib kalian punya, sehingga kalian tuh tahu harga di sana itu seperti apa, apakah dia lebih mahal dari Indonesia atau rupiah, atau mungkin dia lebih murah dari rupiah. Dan aplikasi yang bisa saya pakai adalah Currency Oanda, ya. Saya punya dua sih ya, yang ini Oanda, dan juga biasanya saya pakai currency atau converter yang seperti ini. Saya pakai ini karena menurut saya aplikasi ini sangat-sangat sesuai sekali dengan mata uang pada saat ini ya, atau mata kurs pada saat ini. Dua aplikasi itu yang sering saya pakai ya. But kalau kalian punya aplikasi yang menurut kalian itu yang terbaik, so ya kalian tinggal pilih aja mana yang menurut kalian oke. Poin berikutnya, poin keempat adalah aplikasi terjemahan atau translate online. Jadi ini juga sangat menarik karena kita ke negara orang, pasti mereka juga selain punya mata uang, mereka punya bahasa sendiri ya. So kalau kalian tidak mengerti dengan bahasa mereka, dan tidak semua orang ya, tidak semua orang di dunia ini menggunakan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Jadi ketika kalian pergi di suatu negara yang mungkin bahkan mereka tidak menggunakan bahasa Inggris, kayak negara kita yang menggunakan bahasa kita sendiri, maka orang-orang kebanyakan itu mereka tidak menggunakan bahasa Inggris. Dan ya menurut saya Google Terjemahan ini sangat membantu. Jadi saya sudah kasih tahu ya, saya pakai biasanya Google. Dan menurut teman-teman, terserah aplikasi apa aja untuk terjemahan kalian bisa pakai. Itu salah satu contoh aja ya, saya menggunakan Google. Karena Google juga selain kalian bisa mendengar, kalian tinggal foto. Misalnya kalian jalan-jalan terus sign-nya gede gitu kan, kalian nggak bisa bacanya, dia menggunakan bahasanya mereka. Kamu tinggal foto terus lihat, oh my god, itu ada ya nama dalam bahasa Indonesianya. Atau mungkin kalian misalnya nyasar gitu ya, terus di situ nggak ada kayak turis, cuman orang lokal, dan ya kalian menggunakan Google aja terus kasih denger dia gitu kan, ada voice gini, ada voice gitu lah yang bisa mendengarkan. Jadi kalian bisa pakai itu untuk berkomunikasi. Tapi banyak ya, menurut saya itu banyak sekali aplikasi terjemahan saat ini. Itu tergantung dari yang menurut saya, kalau kalian nyaman dengan yang aplikasi yang kalian punya, go ahead. So easy peasy lemon squeezy. Oke, lanjut. Berikutnya number 5 itu ada aplikasi perkiraan cuaca. Menurut saya perkiraan cuaca juga sangatlah penting ketika kita ke negaranya orang atau ke luar negeri, karena kita nggak tahu ya, kadang-kadang cuaca itu bisa hujan, bisa panas, bisa salju. Jadi saya selalu ya cek-cek cuaca, perkiraan cuaca. Jadi ketika misalnya kita lagi di sana, kita bisa cek juga, oh ya besok kira-kira hujan apa enggak ya. Jadi mungkin bisa sediakan baju-baju tertentu atau ya lain sebagainya lah ya, kalian bisa cek mungkin. Atau kalian bisa misalnya sudah buat destinasi, oh hari ini tuh misalnya mau ke tempat permandian, tempat apalah, atau pantai gitu kan, cuman karena jangan aja, besok aja, soalnya ini kayaknya sore menurut perkiraan cuaca di aplikasi perkiraan cuaca ini, sore itu bakal mendung dan bakal hujan gitu. Jadi mungkin juga kurang baik gitu kan, kalian mungkin kalau misalnya foto gelap atau cuacanya lagi apa. Jadi menurut saya cuaca itu sangat penting juga ya, aplikasi perkiraan cuaca untuk ada di handphone pribadi kalian. Oke, so berikutnya ada aplikasi transportasi. Nah, aplikasi transportasi ini maksud saya adalah seperti misalnya aplikasi Uber atau aplikasi Grab
ya. Saya pikir kalau kita ke luar negeri kadang-kadang mungkin teman-teman capek gitu untuk menggunakan transportasi umum, atau mungkin teman-teman mau yang ya udahlah nggak usah ribet lah, kita naik transportasi umum, naik mobil aja gitu kan. Nah, kalian bisa atau harus punya sebelum kalian ke luar negeri, download di handphone gitu kan. Kalau misalnya orang-orang turis yang mau ke Indonesia yang atau mungkin orang Indonesia yang udah tinggal di luar dan dia mau pulang kampung dan dia nggak tahu, mungkin kalian bisa download yang namanya Gojek ya, karena Indonesia punya Gojek dan sangat memudahkan, bahkan mengantar makanan pun bisa menggunakan Gojek. Cuman kan di luar negeri kita nggak tahu ya aplikasinya. Cuma menurut saya yang saya tahu itu ada Uber and Grab ya. Jadi di Amerika itu saya juga tahu, saya pernah naik tuh mobil, transportasi mobil itu apa ya namanya, nanti saya tulis di bawah namanya buat teman-teman mungkin ada yang mau ke Amerika, kalian bisa menggunakan itu. Oke, lanjut, yang berikutnya adalah Flight Radar. Flight radar ini menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena saya sih sebelum melakukan perjalanan biasanya tuh saya suka cek-cek penerbangan. Lihat kita naik pesawat apa, terus lihat-lihat aja gitu untuk buat berjaga-jaga. Jadi saya biasanya lihat flight radar ini untuk memastikan bahwa oh iya pesawat dengan company ini tuh tracking untuk hari ini oke gitu, perjalanannya oke untuk hari ini. Jadi untuk berjaga-jaga aja, terus lihat juga oh apakah dia pesawatnya banyak yang delay dan lain sebagainya, atau tepat waktu dan lain sebagainya. Menurut saya sebagai seseorang yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri, saya pikir flight radar ini sangat bermanfaat ya. Oke, jadi itu di poin nomor 8, menurut saya aplikasi yang harus kalian ada di handphone kalian adalah aplikasi music, video, film, dan games offline ya. Karena untuk ke luar negeri kadang-kadang itu kita di pesawat ya, lama banget ya, kadang-kadang tuh membutuhkan waktu lebih dari, kalau misalnya kalian berpergian jauh mungkin bisa sampai yang kayak transit-transit gitu ya, 24 jam atau I don't know, jadi kalian sangat bosan sekali. Jadi aplikasi yang tadi saya bilang itu sangat bermanfaat ya. Mungkin kalian bisa mendengarkan lagu, kalian bisa nonton film, kalian bisa nonton video-video lucu, atau mungkin bahkan main games. Ya sebenarnya mungkin di pesawat juga ada ya, cuman kalau kalian bosan dengan film-film yang ada di pesawat karena kan terbatas, atau games-games yang ada di pesawat gitu kan di layar TV-nya, kalian bisa menggunakan kalian punya games sendiri. Makanya kalian download dulu gitu kan, karena biasanya kalau di pesawat ya kalian tidak punya wifi atau tidak punya internet ya, kalian bisa langsung mendengarkan musik yang sudah kalian download tadi, atau video atau film atau games. Oke, berikutnya adalah aplikasi reservasi hotel dan tiket. Ini kenapa saya taruh juga, menurut saya sangat bagus atau sangat rekomendasi kalau kalian punya di handphone kalian. Kenapa? Karena teman-teman, aplikasi reservasi hotel terus juga reservasi tiket ini biasanya mereka punya bukan hanya hotel dan tiket ya, tapi dia juga punya kayak restoran, kayak atraksi-atraksi lain, mungkin museum atau apalah, tempat-tempat begitu mereka ada. Dan biasanya sudah ada juga review dari beberapa orang. So kalian tuh bisa yang kayak baca review gitu loh. Misalnya kalian mau ke restoran tertentu atau apa, terus bilang aduh apa ya yang bagus di daerah sini yang dekat, kalian bisa buka itu. Dia biasanya tuh menunjukkan tempat-tempat tertentu gitu. Kayak misalnya saya kasih contoh ya, kalian bisa pilih aplikasi apa aja, misalnya booking.com, terus misalnya TripAdvisor ya, nanti saya tulis ya namanya, saya lupa, kayak begitu-begitu tuh dia ada, atau Traveloka kayak gitu-gitu, atraksinya juga ada, dia kasih tahu harga tiketnya berapa. Jadi sebelum kalian ke tempat itu kalian cek
cek gitu, jadi kalian tahu. Atau mungkin misalnya dia sudah ada kayak paketnya gitu loh, jadi misalnya kalian juga punya rencana dadakan gitu kan, besok kita ke ini aja yuk, ke tempat itu misalnya kan, kalian travel sama teman-teman, oh yaudah yuk ke tempat itu. Nah, disitulah ya biasanya dia jualnya sudah, oh ya, masuk plus dapat makan, dapat minum, terus juga kalian bisa lihat atraksi dan lain sebagainya. Dia tuh biasanya jual tiket itu ya bersamaan, dan mungkin harga lebih murah dengan paket tertentu. So menurut saya aplikasi reservasi ini sangat rekomendasi sekali jika kalian download dan ada di handphone kalian saat kalian traveling ke luar negeri. Oke, dan teman-teman yang terakhir di sini ada saya tulis aplikasi media sosial. Wow, kenapa dia ada? Karena menurut saya selain kita menggunakan media sosial untuk mengekspos apa yang kita punya, atau mungkin apa ya, tujuan sosial media sekarang, selain hal-hal tersebut kalian juga bisa menggunakan tuh untuk kalau kalian berpergian ya, atau traveling. Contoh, kalau saya kadang-kadang menggunakan media sosial itu saya melihat apa namanya, atau mencari informasi-informasi dari tempat tertentu ya. Misal selain kalian lihat atau searching kan, misalnya di Google kalian searching tempat tertentu, terus Google mengarahkan kalian ke websitenya dia. Pas kalian klik websitenya dia, wow, tempatnya itu kayak di websitenya itu gambarnya yang bagus-bagus, ininya oke gitu kan, makanannya kayak sangat enak, terlihat enak gitu kan, restorannya bagus banget, kayaknya menarik sekali gitu kan. Tapi saya tidak mau terpercaya sekali dengan websitenya dia, karena pastinya lah ya, website dia pastinya dia akan menjual apapun yang dia punya gitu kan. So saya sih biasanya menggunakan sosial media ya. Saya mau lihat tuh orang-orang yang datang ke sana itu, saya pengen lihat sebenarnya foto aslinya, karena biasanya kan orang posting ya, dia punya foto asli dari tempat tersebut. Makanya saya gunakan sosial media untuk itu. Saya cari, terus saya lihat, oh, dan ya benar ya, saya pernah waktu itu kemana ya, ke Vietnam atau kemana ya, saya lupa, kalau nggak, pokoknya ke Asia Tenggara gitu, Vietnam atau Filipina ya. Jadi saya pas buka websitenya, oh my god, bagus banget, tempatnya terlihat besar. Pada saat saya cari di media sosial, kan ada orang yang posting tempat tuh biasa aja, kayak warnanya juga nggak kuning yellow ya, nggak sekuning di websitenya dia. Atau misalnya juga kita pengen ke tempat pets gitu ya, ke tempat binatang-binatang, kita lihat ada anjing-anjing yang lucu atau kucing-kucing, ternyata kucingnya cuman kayak berapa gitu kan. Atau museumnya gitu kan, museumnya terlihat di website itu kayak luas, gede, ternyata pas lihat postingan orang, oh kayak gini doang, kecil dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kayak ekspektasi versus reality gitu loh. Jadi saya menggunakan social media untuk mendapatkan link atau aplikasi tentang hal tersebut ya. Jadi selain memosting foto-foto atau video kita di sosial media, saya biasanya menggunakan itu untuk mencari informasi. Oke, teman-teman, jadi saya pikir saya sudah banyak sekali ngomong dan saya sampai seret banget, but I don't mind, karena saya pikir saya berharap apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman pastinya jika kalian ingin travel ke luar negeri. Dan ya, saya pikir ke luar negeri itu juga sangat menyenangkan. Kalian bisa nonton video saya tips bagaimana caranya untuk travel ke luar negeri, silahkan kalian nonton ya. Dan saya harap video untuk hari ini juga dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin travel, atau mungkin para traveler mungkin menambah informasi lagi. So itu aja, terima kasih sudah menonton video saya, and I will see you in my next video. Bye bye.